itu kepada orang tua yang sama sekali tidak mengingatkan di kon sholat, tidak mengingatkan kon ngaji. Itu boleh menuntut ketika dia menjadi bodoh tentang agama, menuntut di akhirat ketika mau dimasukkan ke neraka. Lah inilah anak yang nanti bisa menarik orang tuanya, kedua orang tuanya. Jangan salahkan ketika wis gede sing durusi dunya weteng kelas poso. Jadi diajarkannya ya sih bener. Memang aja ngasih sholat kemutan madang, tapi maksudnya ketika wis madang ya kon sholat aja terus boleh marahi madang di situ dolan maning. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jiwadiyati walibadi sunatati wa nihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin was sahabati wa tabi'in min amilin muslimin wal mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin wa naqussu khususan ila ruhi sultanul ya Syekh Abdul Qadir Jilani wa sunnallahi imamuna mursyiduna Syekh Maulana Muhammad Baharuddin Quddusallahu sirruhu wa husnila ruhi Syekh Nawawi Al-Bandani mu'alif hadal kitab syai'ul lahum walahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada para sahabat-sahabat Ansor Banser Landing Kranggan yang saya hormati, wabil khusus sahabat Yusroni selaku Ketua Gerakan Pemuda Ansor Landing Kranggan, dan tidak pula saya lupakan yang saya hormati, yang saya muliakan Shahibul Bait yang pada malam hari ini kegiliran sebagai tempat untuk kerukunan Ansor Landing Kranggan. Pertama-tama marilah kita sebelum masuk pada pengajian atau kajian kitab Safinatun Najah memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan rezeki iman, Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, mujalasah bil wujuh, yang mudah-mudahan duduk-duduk kita ini menjadi keberkahan atau mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya ada dzikir dan juga ada pengajian atau kajian. Kemarin sudah menerangkan beberapa pasal, antara lain tentang ketauhidan, di mana di situ ada makna la ilaha illallah yang mudah-mudahan sudah semakin memantapkan dalam hati sanubari kita untuk mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pada malam hari ini saya coba akan membacakan apa yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bandani. Sudah masuk dalam ranah hukum-hukum fikih syariat. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengamalkan bersama-sama secara istiqomah. Karena inti daripada ilmu adalah pengamalan bagi diri sendiri, bukan bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alamatul buluhi salasun. Faslun utawi iki kuwana anggit fasal sawiji, ibarate fasal alamatul buluhi utawi piro-piro tetengere balih iku salasun telu.
tamamu khomsa ndi rupane telu wau iku tamamul khomsa sawiji iku sempurnane umur 15 apane ngasyarota taune tamamu khomsa sempurnane 15 tamamu khomsa ngasyarota sempurnane umur 15 apane sanatan taune fidakarin ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon wal ihtilamu lan ngimpi metu mani. Pada pasal ini menerangkan tentang tanda-tanda dewasanya manusia, karena berkaitan dengan ketika orang itu sudah dihukumi dewasa secara fikih, maka dia sudah wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bagi seorang laki-laki itu dari sisi umur itu apabila sudah sempurna umur 15 tahun atau walaupun belum 15 tahun tapi sudah mimpi basah atau mimpi metu mani gitu nggih. Mimpi sing menyebabkan lawe mau. Nah itu. Wal unsa apabila sudah umur 9 tahun menurut penelitian Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i menelitinya adalah wanita-wanita di Jazirah Arab atau Timur Tengah yang memang di sana umur 9 tahun ke wis ketone gede-gede. Ciri yang kedua setelah umur, yaitu yang dari luar umur adalah wal haid, apabila sudah haid. Tetapi menurut Sayyid Muhammad Al-Maliki niku melakukan penelitian di Indonesia, umumnya perempuan-perempuan atau remaja-remaja Indonesia itu haidnya pada saat umur 12 tahun. 12 tahun baru haid, 9 tahun ada cuman sangat sedikit, kebanyakan umur 12 tahun. Ini kalau di Indonesia, jadi orang Indonesia itu malah justru umur 9 tahun biasanya masih antaluntul bekel, dolanan dan sebagainya. Tetapi kalau di Jazirah Arab itu wis patut bojo. Wal haidulan haid fil unsa ing dalem wong wadon niku angger secara umur litis sinina sempurnane umur 9 tahun menurut paham atau penelitiannya daripada Imam Syafi'i, imam madhab yang mayoritas dipakai di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Jadi ketika kita semuanya mempunyai anak perempuan itu, kalau dulu saya pernah ngaji itu ketika lahir harus dilihat tanggal lahir Masehi dan tanggal lahir Hijriah, karena terkadang nantinya seorang perempuan umur baru 8 tahun ternyata sudah haid, bok menawa menangi yang seperti itu, berarti itu secara Hijriah ternyata sudah 9 tahun. Makanya ponakan saya sendiri yang perempuan itu ulang tahunnya ping loro, ulang tahun Masehi baru dari ulang tahun Hijriah, karena ini untuk tanda ketenger oh ki anaknya nyong wis haid. Nah ini sangat penting, maka perlu dicari tanggal Hijriah agar supaya nanti orang kaget. Nah karena berhubungannya dengan
tanda-tanda kedewasaan seorang laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu tidak ribet, asal mimpi, yang mimpi itu walaupun umurnya belum sempurna 15 tahun, berarti sudah wajib melakukan kewajiban-kewajiban agama, atau misalnya dalam hal ini wajib sholat, wajib puasa, harus melakukan itu. Maka harus mulai dibimbing, dikenalkan ya. Nah, tetapi ketika belum mimpi ihtilam bagi seorang laki-laki tapi sudah umur 10 tahun niku wajib dilatih untuk sedep sholat. Nek nggak sholat, Rasulullah dawuh kon digebuk, tapi digebuknya ya jangan ngebuki maling ya. Digebuknya itu Rasulullah ada batasannya, dari bokong sampai bawah alias kaki ya gebuknya. Dulu Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain kan nek ora sholat ya di bopong pangku gebuki nganggo asto, tapi ya ngebuk Cimoro masih pada bengok ngono ya. Nah itu. Nah, apalagi kalau sudah mimpi metu mani atau ihtilam, itu harus diterangkan bahwa oh berarti kamu sudah wajib sholat. Nek nggak sholat harus diingatkan. Nah ini perkaranya begini. Saya sering mendapatkan pertanyaan, tuntutan seorang anak itu di akhirat kelak itu kepada orang tua yang bagaimana? Yaitu kepada orang tua yang sama sekali tidak mengingatkan di kon sholat, tidak mengingatkan kon ngaji. Itu boleh menuntut ketika dia menjadi bodoh tentang agama, menuntut di akhirat ketika mau dimasukkan ke neraka. Lah inilah anak yang nanti bisa menarik orang tuanya, kedua orang tuanya masuk dalam neraka. Karena salahnya siapa? Sebenarnya salahnya orang tua. Tetapi kalau orang tua senajan ora pati ate yang ngaji, tapi berusaha untuk menitipkan kepada yang alim-alim, para kiai, para ustadz, wis dititipna terus diperintah, dioprak-oprak kon ngaji, waya sholat kon sholat dan sebagainya. Ternyata anaknya nggak nurut, itu sudah tidak ada tuntutan di akhirat. Karena kewajiban orang tua adalah mengarahkan, mengingatkan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, repote itu nek dua anak wadon. Tetapi ya jare Kanjeng Nabi nek dua anak wadon juga kudu seneng, sebab cah wadon bisa menjadi pintu-pintu surga, tergantung bagaimana kita mendidiknya. Nah, sebab cah wadon arep mengalami pekewuh yang disebut haid, nifas, istihadah, wiladah sebenarnya itu yang wajib memberikan informasi, mengajarkan itu ya orang tuanya. Nah, ketika dia misalkan pertama kali mengeluarkan darah haid, itu harus dilihat. Nanti ada bab haid yang ciri-ciri darah, baunya dan sebagainya. Darah yang pertama keluar itu ciri-cirinya bagaimana, ambune kayak apa, lah itu nanti si anak perempuan dikasih pengertian. Oh, ini darah haid, berarti kamu harus sudah wajib sholat. Tapi nanti kalau sudah selesai haid, ciri-ciri darah yang menjelang selesai dan nanti dianggap itu sudah selesai haid harus wajib mandi itu yang bagaimana nanti ada sendiri. Itu namanya bab risalatul mahid ya. Sebetulnya kitabnya juga ada sendiri lah. Itu sebetulnya harus diajarkan sama perempuan. Bahkan anak-anak perempuan harus punya bagan yang disebut bagan haid. Jadi karena kadangkala ini sedikit mengulas tentang haid, membahas tentang haid, itu ada yang haidnya terputus-putus, ada yang haidnya lancar. Lah itu makanya diperlukan adanya bagan haid. Pertama keluar berapa jam, berapa menit, atau 2 jam 2 menit, 3 jam 3 menit, 3 jam 40 menit dan sebagainya. Itu harus dicatat. Karena sedikit-dikitnya haid bagi seorang perempuan adalah sehari semalam atau 24 jam. Paling lama adalah 15 hari. Lebih dari 15 hari
itu sudah disebut istihadah. Maka potongan-potongan waktu itu pun harus dihitung. Karena siapa tahu walaupun secara waktu secara waktu normalnya, secara hitungan hari normalnya sudah 15 hari, tapi ternyata karena itu kadang keluar, mampet lagi, keluar lagi, ternyata ketika dikalkulasi tidak menutup 15 hari. Nah, kalau tidak punya bagan itu, jangan-jangan yang disebut 15 hari pada saat itu ternyata 14 hari, karena 15 harinya masih kurang jamnya itu, maka masih haid. Nah, tapi kalau sudah bagan itu dikalkulasi, dihitung total, ternyata di hari ke-15 memang sudah saatnya berhenti, ternyata masih keluar, maka itu istihadah. Jangan-jangan pas lagi ngepit kejaduk sadel ya, dan sebagainya, atau terkena benda tumpul yang lain, atau memang rahimnya memang ada penyakitnya, lah itu dibawa ke ahli rahim. Nah, inilah sangat luar biasanya Islam dalam memerhatikan perempuan, dalam memuliakan seorang perempuan. Kalau di zaman Yahudi, orang haid itu di karantina, makannya tidak boleh bersama keluarga. Jadi ada kamar khusus untuk karantina orang yang haid. Katanya haid itu kan kotor, najis, jadi tidak boleh kumpul ataupun bareng-bareng dengan orang yang suci. Nah, ketika Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyebarkan risalah keislaman, dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, maka inilah seharusnya para ulama sebagai warasatul anbiya bukan membubarkan satu ajaran, tetapi meluruskan ajaran. Rasulullah itu seperti itu. Orang Yahudi dalam memberlakukan wanita-wanita ketika haid ternyata seperti itu, dikucilkan, tidak boleh beraktivitas bebas, terpenjara. Setelah Rasulullah diutus, ditata. Jadinya madang bareng ya oli, ngobrol bareng ya oli. Yang penting nanti kalau keluar dihitung-hitung hanya jaraknya sampai 15 hari. Nah, jadi nek ada yang berpendapat kudu 40 dina, itu tidak benar. Karena itu nanti masuknya pada bab lain, bukan haid lagi. Nah, ini yang perlu diinformasikan pada mbok menawa wis pada duwe bojone urung ngerti, jen wajib diulang oleh sing lanang. Jujur-jure kurawe mahar tok mobil tuh wis syariate ora dipedulikan oleh suami. Ya enggak begitu, itu bukan pernikahan, itu nafsu kepengen dikendalikan. Tapi pendidikan untuk menuju kepada Allah wa Rasulillah itu harus diajarkan. Fenomena sekarang kebanyakan suami itu malah senengnya naik bojone ora kudungan gitu. Lah, ini ada kaitannya, sebab ketika anak-anak kita, anak-anak sampean, saya belum punya, anak istri saja saya belum punya ya. Itu kalau sudah balik, maka syariat menutup aurat pun menjadi wajib. Bukan saya jeneng kiai NU akeh anake ora pada kudungan, ya kue hal sing aja ditiru, karena ada makom-makom tertentu. Kita tirunya yang umum saja, bahwa ketika sudah balik, anak-anak kita itu wajib diajari nduk pakai kerudung, pakai baju yang sopan, agar terbiasa menora sumpet. Jangankan ngajari anaknya kon kudungan, bojone ora kudungan itu bae. Padahal apa? Ketika anak sudah balik, sudah haid, seorang perempuan ini loh ya, orang tuanya membiarkan anak itu auratnya terbuka, atau tidak memakai jilbab, tidak memakai baju yang pantas sesuai syariat atas batasan menutup aurat itu, ketika dia melangkah dari rumahnya keluar ada ledel orang anak mau kudung, itu langkah per langkahnya adalah membuatkan lubang-lubang jahanam bagi orang tuanya. Nah, ketika seorang istri keluar tanpa memakai jilbab, ya dia membuat lubang-lubang jahanam bagi suaminya. Karena ijab qabul qabil tuh, saya terima nikahnya si ini, binti ini untuk saya, misal. Itu semuanya, nafkahnya,
kebahagiaannya, senenge dong lagi kalau bapane, juga pendidikan akhiratnya. Nek ora dididik, tanggungan dosanya seorang ayah ngul suami. Maka suami itu taatnya harus 100% istri itu taatnya harus 100% kepada suami dibanding kepada orang tuanya. Harus 100%. Karena ada satu kisah seorang sahabat garap jihad ya. Begitu jihad pamitan ring bojone. Jo pokoke nyong nek gurung balik kowe ora li metu. Selangkah pun ning arep lawang ora li. Pokoke kudu ning jero omah, omahe kancing. Suami berangkat jihad. Sedulure sing wadon teka ngabari, "Mbak, bapakne lara sih urung banget turun sih ya urung kur lagi lara." Si istri hanya menjawab, "Suamine nyong orang izinan nyong metu." Ya wis ora apa balik maning. Mandan parah ngono maning, "Mbak, bapakne mandan parah. Suamine nyong orang izinan nyong metu." Balik maning. "Mbak wis parah banget." "Iya, tapi suamine nyong urung balik perang dan nyong urung ana izin metu." Balik maning sampai bapakne mati. "Mbak, kebangetan temen bapakne mati. Tapi suamine nyong wis ning medan jihad dan urung ngizinan nyong metu." Akhirnya iki wong sowan ring Kanjeng Nabi Rasul kepengin bukane nang bapakne lara urung nemen ngasih mati ngono wae. Wis takon ampun bisa ora gelem mari omah sebab ngugemi perintah suami ora li metu. Kelak bapakmu sing ning jero kubur arep diberikan mahkota karena baktinya seorang perempuan kepada suaminya. Loh. Iki kadang-kadang kan wong wadon wedi. Terus wong lanange diarani wong lanang kebangetan. Kebangetan temen yo metu ora. Sebenarnya ini menjadi benar karena memang kewajiban penjagaannya seorang anak perempuan sudah dilimpahkan kepada suami. Sebenarnya nek kobil itu ya dipikir-pikir dhisik. Ojo terus dipikir sing ngasih matang ya Mas Ahmad kan wis lamaran ya. Jadi ki direnungi sebab dosane apa bane lebok-lebok ngari ente kabeh manakala pendidikane ora bener. Barang bojo karo jenengan kok dadi tambah lenje malah ngamune bikini terus akan dihajar oleh malaikat namanya itu. Nah, itu juga kadangkala karena sampean semua sudah dicap aktivis ansor kan ketonnya wis dicatatnya pinter ngaji, nyong mondok bali mondok we. Santri mesti pinter ngaji. Lah ini tantangan. Mau akhirnya si perempuan akan pasrah. Mas ki jenenge getih apa? Kudu teh yang nerangna. Bukannya getih ayam boran. Harus teh yang nerangna. Oke deh getih dan sebagainya harus dikontrol. Bila perlu suaminya yang buat bagan sendiri. Mbok lagi dong si gadis ora diwaraning bapaknya kon gawe bagan head. Dibuat ke metu ke mampet metu detung. Itu harus seteliti itu. Orang harus sekedar tuku pembalut terus wis beres ini wae detung. Guys, kayak dina apa? Dina ini ora detung. Mampet metu terus. Lho iki kayane 15 dina wis kan terus ngono. Ini. Nah, itu sekelumit tentang ngalamatul buluhi. Ya. Tanda-tanda dewasa. Ya gue pertama adalah sempurnanya umur 15 tahun bagi seorang laki-laki, 9 tahun bagi perempuan ya. Terus kalau laki-laki mimpi basah, terus kalau seorang perempuan adalah mengeluarkan darah haid. Itulah sebagai syarat bocah-bocah atau anak-anak sampean sami itu nanti diwajibkan diarahkan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seorang anak perempuan 7 tahun itu sudah wajib latihan sholat. Wajib kanggo sapa nek cara kula kanggo wong tuane. Nek kamu bocah ta ora ngerti, waya sholat tak kudus dolanan bae. Wong tuanya yang mengontrol, anaknya 7 tahun nggih. Misale sing wadon, iki waya sholat goleti kon bali, sholat rin.
Aja digoleti kon madang dingin ah. Wong si cilik wis diwari perkara dunya dhisik, weteng dhisik kon dunya dhisik. Mamam, dolan maning ora apa-apa. Oli merentah mamam, bar kowe kon salat aja mamam, wis kowe dolan maning. Ya wis salate kelalen. Jadi jangan salahkan ketika wis gede sing durusi dunya, weteng kelas poso. Jadi diajarkannya ya sing bener. Memang aja ngasih sholat kemutan madang, tapi maksudnya ketika wis madang ya kon sholat aja terus oli marai madang di situ dolan maning aja. Ya bar madang terus ambil air wudu sholat ngono kuwi wudune. Makanya berat jadi orang tua, sebab akan menghadapi tanggung jawab dari Allah. Wong Gusti Allah nakoni pirang-pirang perkara tentang bojo, tentang anak. Jadi saya sering mengkampanyekan di desa Kranggan, tulung sing sudah punya istri kayak pemain istri ini patah yatan masih patah-patah per ayat. Nah, ya dielingna kon. Ya nek misalnya urung gelem kudungan, oke lah nggo klambi sing sopan. Bahkan nek nang kitab sing luwih dhuwur kuwi lekuk tubuhe keton bet dihukumine udah apa maning sing pupu-pupune pada keton. Lah itu tanggung jawab laki-laki lho. Tanggung jawab laki emang tanggung jawab sing penting wis golek duit masih kesel esuk masih sore masih butuh esuk maning ya kan punya wis tanggung jawab bukan itu tok. Tapi ada tanggung jawab sing luwih berat sing arep didedes-dedes ning Gusti Allah ya tentang bagaimana kamu menuntun keluargamu untuk ku anfusakum wa ahlikum. Ayatnya kan ku anfusakum. Bahwa orang apa keluarganya disit dudu wong liya udu. Dudu tangga teparo dan teman-teman apa harus dilindungi dan neraka tidak, tapi ayatnya berbunyinya dirimu dan keluargamu. Enggak dijelentahna gampangnya dirimu dan istrimu dan anakmu dan cucumu lah yang dilindungi kon apa jenengannya terhindar dari siksa api neraka. Nah itulah terus wasiatnya Kanjeng Nabi lagi, kenalkanlah anak-anakmu, ahli-ahlimu untuk mencintai dan mengenal Allah dan mencintai dan mengenal Rasulullah wa ahli baitihi. Itu ajaran sing kudu diajarna. Ahli bait secara Imam Syafi'i iku ana loro. Ahli bait sing secara nasab Habib, ahli bait secara ilmu al ulama warasatul anbiya. Dulu saya itu sama ibu saya kalau nek ketekan abae Habib Ja'far itu ngendong meneng kula biasanya salim. Nah itu bagian daripada mendidik saya untuk kenal lagi lho ke Habib ke ulama yo salim kon mencintai. Nek anak kiai ngendong ya kon salim. Nek ora salim dislentik kupinge salim, ora salim. Nah, itu bagian daripada mungkin ya ibune kan wong awam. Mungkin cara ibu saya untuk mengenalkan ki lho joke kiai, ki wong-wong alim, wong-wong saleh ayo tabarukanlah salah sikinilah itu juga perlu diajarkan. Nah, makanya mudah-mudahan dengan acara rutinan ini ada ngaji Safinahnya ini semakin kita tahu mungkin ya diamalkan untuk diri sendiri, untuk keluarga kita sendiri dulu, jangan dulu ke orang lain. Ini sebetulnya saya juga salah konsep kayak kudune nggawakan yang dicit malah wis ning kene ora apa-apa tapi ya karena yang bojone kesuwen. Paling tidak mudah-mudahan apa yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini menjadi manfaat bagi kita semua, bagi keluarga kita semuanya. Dan saya hanya kepingin yang sudah punya suami, anak wadon sebagainya ya alonan sudah punya istri dan anak wadon tolong diarahkan untuk minimal nggawa kelambi sing sopan. Nek kudu panas Mas gerah. Ya wis nggawa klambine sing sopan sing lembut tubuhe aja ketonen teman-teman. Karena Gusti Allah ngecapet tetep Buddha, nusuka rusak lamben.
Kan kader Gus terus ngecap pemuda iki suka muda beana. Jangan sampai jadi jayus. Laki-laki jayus ini jangan. Laki-laki jayus itu misalnya kan kadang ada sing nafsiri laki-laki jayus adalah seorang laki-laki yang menjual istrinya atau merentah bojone untuk dibiduan, merentah bojone untuk dipelangsur. Membiarkan aurat perempuan itu terwer-wer itu dipamerkan di depan umum, pada jayus. Ora keri ora paatine lho. Bojone metu. Bukan berarti pelit lho, pelit temen bojo juga terus tutupi bayar. Enggak, maksudnya itu adalah syariat. Maka dari sisi inilah Islam betapa memuliakannya kepada kaum perempuan. Kalau jahiliyah malah dikubur. Anak wadon ngisi-ngisi bisa perang orang, nyekel pedang tayang orang kubur. Tapi begitu Islam datang, Kanjeng Nabi langsung gawe maklumat al jannatu tahta abdamil ummahat. Derajat tertinggi wanita adalah abdamil ummahat. Tapi manakala ummahat itu menjadi madrasatul ula, menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya. Ya kan malahan diwarai mata genit lah aku jadi ketah si cilik wis darai kon genit mata genit senyumnya mana wis ajaran nunggu kedip terus guyu besok nek wis gede genit aja kesu walah ajarannya yang damana bukan nggih. Nah itu maka harus hati-hati temenan. Ini amanah qabil tuh. Maka kudunya seorang laki-laki nek wis qabil tuh bar terus sujud astagfirullah. Qabil tuh selfie langsung lah. Qabil tuh kudunya marah sebab aku kok arep nanggung dosa aja kur sekedar nanggung seneng. Kan pikirannya wong nikah kowe nanggung seneng tok. Qabil tuh sah terus alhamdulillah kudune sah alhamdulillah lisane tapi atine astagfirullahaladzim. Soale diwehi dosane wong tuwa lho, tanggungane wong tuwa dibregna kabeh. Ngono berarti warna ireng, warna ijo, warna gelap terserah aku ngono kok sebagai suami. Maka wong tuwa kowe berhak iki lho misale mau nenonake bener-bener bae bareng bojo karo ente pada misale. Malah dadi ora bener kuwi wajib gara-gara karo kowe dadi gue lho malah tambah lenje. Tapi wajib pula wong lanang bapane wong wadon kudu ngacungi jempol barang bojo karo gitu terus dadi tumata bener langkae kudu matur nuwun sampeyan wis melanjutkan nyong sing esi roa-roa langgena dalam mendidik putriku sih barang karo sampeyan dadi bener. Nah itu Mukhtar JT bojo ya aku kepen gawa bojo atau istri itu menjadi ratu bidadari aja pun mau pelampiasan gebu-gebu. Ya walaupun jere istrimu adalah kebun bagimu ya tapi aja kur depaculi tok ya mana digaweni gandengan kowe nganggo dalil gue terus ngono kan sawah paculi tok wae mbal pengiyah ana dihias mengira ngerti syariat dari cantik sawah kan ning aja kur dipelukuni tok malah kesinan terpong digebuki maning lah itu. Nah itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyak ada manfaatnya, ada perlindungannya dan juga bisa mengamalkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya banyak salah mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.